13 ya? Eh, Ya, 12 yang Om. Keluaran 12 12 ayat 1 sampai 13. sampai 13. Iya. Oke. Tentang Oke. perayaan Paskah, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun, kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api, dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir. Dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jika tidak akan ada pula kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ya, terima kasih El. Puji Tuhan, selamat malam teman-teman. Kembali kita belajar firman Tuhan. Malam hari ini terima kasih tetap mau menyediakan waktu, tenaga, pikiran. Sama-sama kita belajar firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita masuk ke bab 28 dari buku ini. Paskah yang pertama. Perikopnya kalau di Alkitab kita tentang perayaan Paskah. Di ayat 2, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Jadi Paskah merupakan peristiwa kembali ke titik nol ya, kembali ke permulaan. Sejarah bangsa ini, bangsa Israel direset kembali ke awal lagi. Ya, ini tentu gambaran ke kehidupan perjanjian baru, tentang kelahiran kembali, kelahiran baru, di mana kita juga ketika kita mengalami kelahiran baru, darah Kristus menyucikan kita, kita memulai kembali ya, reset sejarah hidup kita, dimulai dari awal lagi. Pengalaman kelahiran kembali itu
membuat kita memulai sejarah baru bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Itu di ayat 2 ya. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Sekali lagi, tahun-tahun bangsa Israel, sejarah bangsa ini dimulai dari nol di peristiwa Paskah. Demikianlah kita di Perjanjian Baru, penggenapannya adalah kita yang dilahirkan kembali, yang menerima karya darah Kristus, karya salib Kristus. Kita pun mulai dari nol. Sejarah hidup kita dimulai lagi dari awal. Kita jalani hari-hari kita bersama Yesus. Sejak kita berjumpa dengan Dia dalam pengalaman kelahiran kembali, kelahiran baru. Puji Tuhan, masuk ke tulah ke-10. Kembali diingatkan bahwa tulah ini spesial ya. Tulah ke-9, gelap gulita telah selesai. Dewa matahari telah ditaklukkan, kemarin kita sudah bahas. Dewa yang tertinggi di antara dewa-dewa sesembahan bangsa Mesir telah ditaklukkan. Amon-Re, kita belajar ya. Amon-Re, dewa matahari, telah terbukti tidak berdaya menghadapi Allah Israel. Yang kita yakini Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang sesungguhnya. Setidaknya ada dua hal spesial dari tulah ke-10 yang membedakan tulah ini dari tulah-tulah lainnya, dari 9 tulah lainnya. Di tulah ini didahului dengan perintah khusus bagi bangsa Israel. Sebelumnya kan tidak ada ya, tulah air sungai yang jadi darah, mau tulah katak, nyamuk, alat pikat, sampai gelap gulita, semua tidak ada perintah khusus persiapan tulah, hanya di tulah ke-10 ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau tulah-tulah lain tidak menimpa bangsa Israel, the previous plagues itu tidak menimpa bangsa Israel, terjadi diskriminasi, distinction antara his people, umatnya, bangsa Israel, dengan bangsanya Firaun. Maka di tulah ke-10 ini, hidup atau anak sulung dari bangsa Israel pun terancam ya, in danger. Jadi tulah ini bukan hanya untuk bangsa Mesir, tetapi untuk bangsa Israel dan bangsa Mesir. Kita baca kan, malaikat maut akan mengunjungi setiap rumah, baik Mesir, baik bangsa Mesir maupun bangsa Israel. Sekali lagi, malaikat maut di malam tanggal 14 berarti ya, nanti kita belajar, akan mengunjungi setiap rumah. Mau itu rumah orang Mesir, juga rumah orang Israel. Nah, hanya nanti kita belajar kan, kalau rumah orang Israel ada tanda darah, sehingga meskipun dikunjungi malaikat maut tersebut lewat saja ya, tidak masuk ke dalam rumah. Ya,
itu setidaknya saya dapat 2 hal spesial yang membedakan tulah ke-10 dengan 9 tulah lainnya. Pertama tadi didahului oleh peringatan, oleh perintah bagi bangsa Israel untuk mempersiapkan diri bagi tulah ini. Kedua, tulah ini ditimpakan tidak hanya atas bangsa Mesir, tetapi juga atas bangsa Israel. Ya, buku ini mengingatkan bahwa lewat tulah ke-10 bahwa semua orang berdosa, deserve to die. Karena berdosa, pantas untuk mati. Lewat tulah ini, Tuhan Allah Israel ingin mengingatkan umatnya, bangsa Israel, untuk sadar bahwa mereka sesungguhnya tidak lebih benar, tidak lebih baik dari bangsa Mesir. Rumah mereka pun akan dikunjungi oleh malaikat maut. Jadi, ketika mereka tidak mengalami kematian di rumah mereka, itu semata-mata anugerah yang disediakan Allah lewat sarana keselamatannya. Ini tentu langsung mengarah kepada kita ya. Kita dengan orang-orang di luar Kristen, di luar Kristus sama saja, sama-sama makhluk berdosa dengan segala kecenderungan najisnya, dengan segala kebobrokan mentalnya. Kita pun sama dengan orang-orang dunia. Kita pun pantas mati dalam kebinasaan di neraka. Yang berbeda dengan kita adalah kita menerima anugerah. Anugerah yaitu jalan keselamatan Yesus Kristus. Satu-satunya jalan keselamatan yang melepaskan kita dari kebinasaan di neraka. Ya, jadi saat kita kembali belajar tentang tulah ke-10, kita ingat, oh iya, saya pun sama dengan orang-orang di luar sana. Saya diselamatkan hanya karena anugerah. Sepantasnya saya pun mati. Kita diingatkan melalui peristiwa ini, tulah ke-10, bahwa amarah Allah itu hanya dapat dihindari melalui ketaatan mengikuti jalan keselamatan yang Ia sendiri sediakan. Kita nggak bisa cari-cari jalan selamat sendiri. Jadi sehebat apapun bangsa Mesir mungkin mengusahakan supaya anak sulungnya tidak mati, usaha tersebut pasti gagal. Demikian pula bangsa Israel, sehebat apapun dia berusaha, jika tidak menggunakan cara Allah yang sudah kita baca tadi ya, yang berfokus pada penyembelihan anak domba, mau cara apapun digunakan oleh keluarga bangsa Israel, oleh rumah tangga bangsa Israel, tidak akan menyelamatkan anak sulung mereka. Ini tentu mengingatkan kita berbagai cara apapun yang manusia coba rancang untuk menyelamatkan diri, itu tidak menyelamatkan mereka. Tidak mampu menyelamatkan mereka. Mereka pasti akan menerima murka Allah, amarah ilahi.
Puji Tuhan, kita belajar banyak malam hari ini. Ya, ini tentu doktrin yang sangat penting bagi kita, sehingga nanti teman-teman bisa melengkapi, bisa diskusi, bisa share pengalaman. Karena ya inilah kekristenannya yang membedakan kita dari agama-agama lain. Ya, ini dia. God comes in judgment. Dan tidak ada seorang pun akan terluput. Hanya orang-orang yang mengikuti jalan keselamatan yang Ia sediakan. Itu yang bisa selamat. Sedangkan semua orang dengan berbagai cara mereka menyelamatkan diri, tidak mungkin terhindar dari amarah yang Tuhan siapkan dalam penghakimannya. Puji Tuhan. Ya. Saya coba daftarkan apa yang harus bangsa Israel persiapkan untuk selamat dari tulah ke-10. Pertama, masing-masing rumah tangga menyiapkan seekor domba atau kambing. Kedua, kambing atau domba itu harus jantan, tidak bercela dan berumur 1 tahun. Domba tersebut diambil, dikhususkan, dan dikurung dari tanggal 10 bulan pertama tadi ya, bulan Nisan. Oh, kita bulan pertama, bulan Januari. Kalau bangsa Israel bulan Nisan, ingat saya. Nanti dicek lagi ya. Jadi pada tanggal 10 bulan Nisan, bulan pertama bagi bangsa Israel, itu binatang atau domba dipisahkan, dikhususkan, dikurung selama 4 hari. Kemudian di tanggal 14, pada sore hari mereka mengadakan perkumpulan berjemaah dan masing-masing rumah tangga menyembelih domba atau kambing mereka. Jadi kita lihat di sini belum ada jabatan imam ya. Belum, Tuhan atur, Tuhan beri jabatan imam. Jadi kemungkinan besar tentu masing-masing kepala rumah tangga menyembelih domba. Kemudian nomor 5 dan nomor 1 masing-masing rumah tangga menyiapkan seekor domba. Nomor 2, domba tersebut jantan tidak bercela berumur 1 tahun. Nomor 3, diambil, dikhususkan, dikurung selama 4 hari di tanggal 10 sampai 14 bulan pertama. Kemudian nomor 4, mengadakan pergumulan jemaah pada sore hari di mana masing-masing kepala rumah tangga menyembelih domba tersebut. 5, darahnya diambil sedikit, kemudian dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas setiap rumah. Nomor 6, dagingnya dipanggang di atas api, lengkap dengan kepala, betis, dan isi perutnya. Nomor 7, dagingnya dimakan masing-masing rumah tangga pada malam itu juga. Memakannya bersama roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Harus dimakan sampai habis. Jika ada yang tersisa, harus dibakar habis dalam api. Nomor 9, cara memakannya adalah seisi rumah tangga berikat pinggang, kasut pada kaki, tongkat di tangan, dan makannya buru-buru. Tidak santai-santai ya, buru-buru. Dikatakan oleh firman Tuhan, itulah Paskah bagi Tuhan. Tentu ini perintah yang spesifik, perintah yang juga ketat ya. Mengajar kepada kita tidak
sembarangan, tidak asal-asalan dalam mengikut Tuhan-nya. Tentu saat kita dalami syarat atau persiapan untuk selamat dari tulah ke-10 ini, kita bisa membayangkan bagaimana jika detail ini dianggap enteng oleh bangsa Israel. Misalnya dombanya betina. Itu satu aja coba kita bayangkannya. Atau dikurung hanya 1 malam. Kemudian darahnya tidak dibubuhkan pada tiang pintu. Kita bisa bayangkan sama-sama ya dengan detail, dengan spesifik yang Tuhan perintahkan itu bagaimana jika bangsa Israel bermain-main dengan persiapan ini. Tentu ada konsekuensi yang harus mereka tanggung ya. Kita nggak cuma bisa menebak-nebak ya karena tidak dijelaskan oleh Alkitab apa dampak atau apa konsekuensi dari mengabaikan detail yang sudah saya sebutkan tadi sesuai dengan firman Tuhan ya. Ya, ini tentu mengacu kepada kita yang hidup di zaman perjanjian baru. Kita tentu tidak bisa karena mentang-mentang hidup di zaman anugerah, terus kita bertindak sembarangan mengabaikan apa yang Tuhan perintahkan. Karena kita yakini pasti ada konsekuensi saat kita pertama nggak tahu apa perintah Tuhan, padahal kita punya potensi untuk mencari tahu. Kita nggak tahu, maka kita lakukan sebuah kesalahan, nah itu pasti ada konsekuensinya kan. Padahal sekali lagi, kita bukan tidak punya kesempatan untuk mengetahui itu ya. Itu berhubungan dengan Bible study. Kita terus diajak, sama-sama kita mau memaksimalkan potensi yang Tuhan percayakan. Kita punya waktu, kita punya semangat, saya percaya kita punya IQ yang cukup, kita masih muda, kita percaya itu potensi-potensi yang Tuhan percayakan, mari kita maksimalkan, sehingga detail perintah Tuhan bisa kita ketahui, dan kita mau ikuti. Sehingga kita rindu bersama-sama, perintah Tuhan semakin banyak kita pahami, kita taati, maka konsekuensi-konsekuensi terhadap pelalaian atau pembangkangan terhadap perintah Tuhan semakin sedikit kita alami. Konsekuensi tentu ada yang bersifat fatal ya. Kita nggak tahu, kita nggak dijelaskan apakah ada bangsa Israel yang bermain-main dengan persiapan ini. Dan apa resiko yang mereka tanggung, kita nggak tahu ya. Tapi kita belajar sama-sama untuk menghargai setinggi-tingginya anugerah yang Tuhan siapkan lewat persiapan ini ya. Ini anugerah nih. Kita harus menganggap ini anugerah nih. Tadi detail tadi saya kasih 9 poin. Itu anugerah kan? Sebenarnya itu anugerah, tapi dalam bentuk perintah. Saat kita menganggap remeh anugerah, pasti ada konsekuensi. Ada yang bersifat fatal, ada yang tidak. Kita nggak tahu nih. Mungkin ada bangsa Israel yang menganggap enteng sehingga tidak mengikuti
anugerah yang berbentuk perintah ini sehingga anak sulung mereka mati, kita nggak tahu ya. Tapi kita sama-sama belajar lebih dan lebih lagi menghargai anugerah Tuhan yang meskipun itu bentuknya perintah detail. Oh, kita baca ini memang detail ya, ngapain sih segala macam seperti ini. Tapi kita mau, sekali lagi itu perlunya untuk kita belajar dan belajar mana yang perintah Tuhan yang harus kita lakukan. Kita kemarin belajar tentang kerudung. Kerudung itu kan mana perintah yang bersifat segala zaman, mana yang perintah sesuai dengan budaya. Itu kita semua belajar tuh. Nah, kita punya potensi, waktu, IQ, semangat. Nah, kita mau maksimalkan itu sehingga tadi ya semakin luar biasa, semakin utuh penggenapan Allah di dalam penggenapan janji Allah, kelimpahan anugerah Allah dalam pribadi dan keluarga kita itu benar-benar utuh gitu ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tapi itu saya sebutkan di sini, asal-asalan, sembarangan beriman kepada Tuhan itu sebuah ironi ya. Berharap bahkan yakin masuk surga, tetapi tidak sungguh-sungguh mencari tahu kehendak Tuhan dan menaatinya, itu sebuah ironi tingkat tinggi. Saya bisa kasih contoh ya. Saya ada contoh di sini. Ada hal-hal yang mau kita akui itu bersifat fatal. Contohnya doktrin keselamatan. Selamat tuh kapan? Itu kan penting kita tahu. Apakah kita terjamin masuk surga karena baptisan? Nah, itu kan penting kita pelajari, kita pahami. Saat kita mengabaikan kebenaran ini, dengan berpikir yang penting baptis, pasti selamat. Kita nggak paham hal ini, itu konsekuensinya bisa fatal. Kita bisa yakin, oh saya masuk surga. Padahal kan tanpa kelahiran baru, ya kita sama aja, kita ini manusia berdosa sedang menuju neraka. Oh, penting banget, fatal bagi saya itu. Kegagalan memahami doktrin keselamatan itu berkonsekuensi fatal. Akibatnya fatal. Kita kemudian ajarkan kepada anak-anak kita, lu yang penting dibaptis, udah beres semua. Anak-anak kita akan mengalami konsekuensi fatal. Karena itu sekali lagi kita yang belajar malam hari ini diberi, saya percaya ini anugerah Tuhan, kita diberi waktu, semangat, IQ yang cukup. Mari kita berbagi dengan sedekah keluarga kita. Sehingga tadi ya, terutama doktrin-doktrin yang penting, yang esensial, itu kita pahami benar dan kita share ke sebanyak mungkin orang. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, sehingga kita tidak melihat orang-orang terkasih kita mengalami dampak fatal karena mengabaikan, menganggap ringan anugerah yang tadi ya berbentuk perintah. Tuhan Yesus tolong kita semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dikaitkan dengan tulas 10,
Saya tulis seperti ini, dalam sejarah Alkitab, domba yang disembelih itu penting, bahkan sangat penting. Setiap orang yang mengabaikan hal ini, dimulai dari Kain, setiap orang yang mengabaikan kebenaran ini, domba disembelih sebagai korban, pasti mengalami dampak fatal. Kiranya kita semua mengerti ya tentang hal ini ya. Sekali lagi, doktrin-doktrin penting, dasarnya harus kita tangkap. Karena itulah perlu kita belajar dan belajar. Kita tangkap, kita jadikan bagian dari hidup kita, menyatu dengan kita bisa ajarkan tanpa kita menggurui. Kita bisa share itu lewat segala dari hidup kita ini, kita bisa share tanpa kesan menggurui itu. Itulah teladan yang menginspirasi. Karena firman sudah menyatu dengan kita, kebenaran-kebenaran penting, doktrin-doktrin dasar esensial, itu kita bisa pahami dan merasuk ke jiwa kita bisa share itu kepada orang tanpa orang merasa digurui. Itulah kondisi kita sungguh-sungguh menjadi teladan yang menginspirasi. Sekali lagi, saya tekankannya, ini penting banget ya. Dalam sejarah Alkitab, domba yang disembelih sebagai korban itu amat sangat penting. Mengabaikan kebenaran ini, mengabaikan perintah ini, pasti dampaknya fatal. Dimulai dari Kain yang membunuh Habel. Penyembelihan domba itu bersifat progresif ya. Di awal saat Abraham disuruh Tuhan mempersembahkan Ishak sebagai korban, kita dapati Yehova Jireh, Allah menyediakan satu anak domba untuk satu orang, one person, ya, menggantikan Ishak. Ada kemajuan progresif di peristiwa Paskah, satu anak domba untuk satu rumah tangga, household ya. Nanti ketika sudah ada jabatan imam, peringatan Paskah, maka saat itu satu domba untuk menyelamatkan seluruh bangsa Israel. Dan puncaknya tentu pada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Lamb of God. Tuhan kita, juru selamat kita, Yesus Kristus. Dia seorang mati, disembelih di atas kayu salib, seluruh dosa dunia diampuni. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Luar biasa, luar biasa. Sekali lagi, ini terus mengajarkan kita, domba yang disembelih sebagai korban itu penting banget. Doktrin itu penting banget. Menganggap enteng, nggak mau tahu tentang doktrin itu, mengabaikan. Yang penting tadi ya, implikasinya asal baptis, asal ke gereja, asal kasih persepuluhan, persembahan, terus ngerasa selamat, itu dampaknya pasti fatal. Sebab itu, terus dalam khotbah-khotbah saya tentang hal ini, wah saya ini banget ya, keras sekali saya tentang hal ini. Karena tadi doktrin ini penting banget ya. Nothing but the blood ya. Pengorbanan domba
tidak bisa dipisahkan dari darah yang tertumpah. Darah yang dilihat oleh malaikat maut, sehingga malaikat maut melewati sebuah rumah, itu menunjuk pada sebuah substitusi, ya. Ada yang menggantikan nyawa anak sulung di rumah tersebut. Seharusnya rumah tersebut, anak sulungnya mati saat ada tanda darah. Malaikat maut menganggap kematian sudah ditanggung oleh si domba. Ya, ini tentang kembali doktrin keselamatan, ya. Kita muter-muter di sini bisa berjam-jam kita di sini, ya. Kalau dibuat jadi bahan khotbah juga bisa berseri-seri nih, ya. Bahkan saat diulang-ulang lagi pun itu masih luar biasa dampaknya. Puji Tuhan. Di sini muncul istilah ekspiasi, ya, ekspiasi. Dosa dan hukumannya yang seharusnya ditanggung oleh bangsa Israel ditanggungkan ke atas domba. Ya. Buku ini menafsirkan seperti ini, ya. Domba disimpan 4 hari, domba tersebut diberi makan oleh si keluarga, dirawat, bahkan di sini main-main dengan domba itu, ya. Itu membuat domba itu menjadi bagian dari keluarga tersebut. Nah, saat domba disembelih, itu seperti keluarga tersebut mengorbankan anggota keluarganya. Nah, itu gambaran dari tentu Kristus, ya, mati bagi kita. Ya, tutup dengan ini, ya, sedikit kita bahas istilah ini. Propisiasi, dan ekspiasi. Tentu dari website banyak bisa cari-cari, ya. Salah satunya ini, ya. Ya, ini ekspiasi, dan ini istilah yang kalau kita, apalagi kalau yang sering baca Reform, ini istilah-istilah yang diulang-ulang saat bahas keselamatan. Ekspiasi itu salahnya kita, ganjaran terhadap dosa kita itu diambil dari kita. Itu ekspiasi. Out of, from. Jadi kita kan tadi, ya, terlahir sebagai makhluk berdosa, najis, yang harusnya terima segala hukuman, murka ilahi, kita ini. Nah, pada saat ekspiasi itu ditariklah dosa dan segala hukuman. Gimana mungkin itu bisa terjadi? Ya karena tentu Kristus sudah mati bagi kita. Itu ekspiasi. Sedangkan propisiasi adalah for, ya. Allah yang sebelumnya bermusuhan dengan manusia berdosa, saat melihat terjadinya ekspiasi tadi, ekspiasi terjadi dalam hidup kita,
dosa dan hukumannya dihapuskan dari hidup kita, maka sikap Allah terhadap kita berubah. Kita tidak lagi dimusuhi oleh Allah, tetapi Allah mau menjalin hubungan intim, akrab dengan kita. Itulah propisiasi. Ini sekali lagi nih, kalau selalu ini jadi dua istilah yang digabungkan banyak. Kalau kita lihat ya. Jadi kalau ekspiasi itu kitanya nih removing something ya. Kitanya ini apa yang bercokol, merasuk di hidup kita ini, itu diambil dari kita sehingga propisiasi terjadi. Allah murkanya dipuaskan, ya. No, kan ada istilah politik konflik ya. Jadi sebelumnya Allah itu siap menghukum kita dengan segala kekuatan surganya, seperti seorang panglima tentara sudah siap menghancurkan sebuah desa, sebuah kota, habis-habisan. Allah sudah siap dengan murkanya menghabisi hidup kita. Namun saat Allah yang siap dengan murkanya ini melihat kita sudah ditebus oleh darah Kristus, kita bersih, Allah berdamai dengan kita. Allah menyatakan kasih-Nya, menyatakan segala sesuatu dari Dia kepada kita. Itulah propisiasi. Ya, puji Tuhan. Silakan Pak Wewe pimpin diskusi. Oke, makasih Bung. Ya, kembali lagi kita sangat diberkati ya oleh Bebas tadi malam ini. Ya, sekalipun kita udah sering dan ya berkali-kali lah mungkin ya kita pernah baca. Itulah firman Tuhan selalu baru, memberkati kita gitu, membuat pemahaman kita semakin lebih dalam lagi akan firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati. Kami juga diberkati, gitu, semua diberkati. Oke. Mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang punya pengalaman atau kesaksian yang berhubungan dengan bahan kita malam ini. Atau ada poin-poin yang bisa dibagikan dari mau ditambahkan gitu. Yuk silakan teman-teman. Ya. Ada yang mau bertanya? Halo. Halo. Murni, Kak Suci, Elis, Septa, Nia. Yuk. Mau ada yang mau ngobrol-ngobrol? Jadi ada yang kangen. Ayo. Ekspiasi sama apa? Propisiasi. Propisiasi. Kalau kita puyeng ya. Itu istilah baru tuh. Kita baru dengar. Nulis aja udah nggak tahu nih nulisnya apa. Bingung. Nama sebelahnya kepuyang tuh. Puyeng. Apa kita lanjut ya? Ya, lanjut. Lanjut ya. Nah, selama kita akan melanjut, kalau ada pertanyaan boleh ditulis, nanti boleh ditanya ya. Nanti saya minta Niar yang bacain ya. Ayat 14 sampai 28.
Keluaran 12 kan ya, Mama? Iya, Ini. Keluaran 12 saya. Keluaran 12 ayat 14 sampai dengan 28. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun, kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, dan dari hari pertama sampai hari ketujuh, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang kedua. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang. Itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi, sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu, pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu, dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Semua orang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewatkan pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Sampai 28 ya. Sorry, ya. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir. Ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita, lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel, lalu berbuat demikian. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Oke, makasih Niar. Masuk ke bab 29. Sesi cuma singkat di sini sepertinya nih ya. Yang saya catat cuma sedikit. Tiga kali Musa memerintahkan bahwa Paskah harus menjadi hari raya baru bagi bangsa Israel ya, permanent addition to Israel calendar. Ini ayat-ayatnya. Hari raya harus diingat terus, diperingati annual setiap tahunnya, tahunan ya. Jadi peristiwa Exodus, keluaran tidak terjadi lagi, namun diperingati dengan darah dan roti. Tentu ini menunjuk kepada perjamuan
rasa yang kudus ya. Bagi Israel, Paskah merupakan pesta perayaan turun-temurun, hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Tentu ini menunjuk pada Kristus ya. Kadang-kadang disebut hari raya Paskah di tempat lain, di ayat-ayat lain disebut juga sebagai hari raya roti tidak beragi. Jadi dua hari raya ini ada yang memisahkan sih ya. Tapi ya secara urutan sih nyambung ya. Dua hari raya ini nyambung. Ya tentu Kristuslah anak domba Paskah bagi kita ya. Kalau bagi bangsa Israel saat itu domba ya domba benerannya, tapi bagi kita sekarang Kristuslah domba Paskah yang menyelamatkan kita dari dosa. Paskah diikuti oleh hari raya roti tidak beragi. Sehingga seminggu penuh ya perayaan ini. Sekali lagi itu bersifat spesifik dan ketat ya. Perintah yang spesifik, terus penerapannya ketat. Dikatakan di sini 4 kali dikatakan atau dikeluarkan perintah jangan makan yang beragi. Dan 2 kali ada peringatan setiap orang asing ataupun orang asli yang makan sesuatu yang beragi, roti yang beragi di 7 hari itu, mereka harus dibinasakan dari antara Israel. Ya, ini kembali menunjuk kepada apa yang kita alami di Perjanjian Baru. Seperti halnya tadi Paskah, itu menunjuk pada peringatan kematian dan sengsara Kristus, maka hari raya roti tidak beragi itu menunjuk kepada pengudusan, sanctification. Jadi kita mau sama-sama pahami, lebih lagi mengerti dan yakini bahwa setiap peristiwa penting terlebih ya, seperti itulah ini ya. Saya bilang saja banyak peristiwa dalam Perjanjian Lama itu tidak berdiri sendiri. Yang saya maksud adalah peristiwa tersebut terjadi dalam kedaulatan Allah untuk menjadi gambaran bagi Perjanjian Baru. Jadi tadi ya, domba Paskah itu tidak berdiri sendiri. Domba Paskah itu disembelih
menjadi gambaran pada peristiwa salib, terhadap peristiwa salib. Jadi domba disembelih bukan semata-mata untuk membebaskan bangsa Israel dari tulah ke-10, namun domba Paskah tersebut juga untuk menunjuk kepada Yesus yang mati di salib. Kalau saya juga sering dengar itu ya, khotbahnya GBI Gibeon, Michael Christian, yaitu ya selalu saat mendalami membahas peristiwa Perjanjian Lama, selalu ujungnya itu menunjuk kepada peristiwa Perjanjian Baru yang bersifat aplikatif terhadap hidup kita di zaman kekinian. Jadi sekali lagi, apa yang terjadi di Perjanjian Lama itu tidak berdiri sendiri. Jadi domba Paskah disembelih bukan hanya untuk membebaskan bangsa Israel dari tulah ke-10, tetapi domba yang disembelih itu merupakan gambaran yang menunjuk kepada Kristus yang disembelih di atas salib. Saya kita bisa mengerti hal ini, maka Perjanjian Lama itu menjadi sangat berwarna, Perjanjian Lama itu menjadi sangat kaya, menjadi sebuah tambang yang amat sangat bernilai luar biasa. Tambang yang kandungan emasnya begitu limpah. Itulah Perjanjian Lama bagi kita yang bisa memahami Perjanjian Lama dengan berpusat pada Kristus. Ya, puji Tuhan. Ragi merupakan gambaran yang tepat bagi dosa. Dosa itu seringkali kita anggap sesuatu yang sedikitlah, kecil. Tetapi seperti ragi, kecil, sedikit, tapi itu akan mengembang dan menyebar. Dosa yang seringkali kita anggap kecil, itu bisa terus mengextend, memperluas pengaruh merusaknya, pengaruh bobroknya ya. Saya tambahkan di sini, kalau dulu sudah dikenal penyakit kanker, saya cukup yakin kanker bisa menjadi salah satu gambaran dari dosa, simbol dari dosa. Karena kanker pun seperti itu ya, dimulai dari yang kecil, sepertinya tidak berbahaya, secara kasat mata, ini pengalaman kami berdua ya, anak kami Jesse punya hipertiroid, ada benjolan di lehernya. Ya, secara kasat mata kita lihat, ya nggak apa-apa, kecil doang gitu ya. Tetapi bagi tim medis, bagi dokter, si benjolan kecil ini harus diambil kecil namanya? Patologi ya. Patologi bilangnya kan, diambil sedikit jaringannya dan diteliti, ini kanker atau bukan. Itu bagi orang medis ya. Kok bagi kami, orang awam, secara kasat mata itu nggak berbahaya. Demikian pula dengan dosa ya.
kita yang lebih mengerti, kita yang terus bertumbuh, kita yang lebih lagi mendalami kebenaran firman Tuhan, setiap bentuk dosa, sekecil apapun itu kita curigai, waspadai, selidiki. Jika memang dosa, ya harus segera dibereskan. Ya. Nah, kembali, kan kita sudah tahap ini ya. Kita bisa dibilang tahap lanjut kita nih, BS kita ya. Kembali, jangan semua-mua dibilang dosa gitu kan. Orang nggak pakai kerudung saat ibadah dibilang dosa. Itu kan ngaco juga. Kemudian orang pakai tato dosa. Hal-hal seperti ini kan perlu belajar kan seperti itu kan. Sehingga kita bisa tahu mana yang memang dosa. Seperti tadi ya di patologi, diselidiki, ini dosa bukan. Gunanya belajar. Terus dalam firman Tuhan. Nggak semua dibilang dosa. Apa-apa yang tidak sesuai dengan pendapat kita bilang dosa. Yang sesuai dengan gaya hidup kita bilang salah. Kita senengnya rapi, celana nggak bolong-bolong. Ngelihat orang celananya bolong-bolong, kita bilang dosa. Ya karena itu ya. Serba takut juga salah kan. Makanya hikmat Tuhan, selidiki lebih dalam. Kalau kita semua bilang orang punya benjolan di tangan, itu pasti kanker. Ya kan ngaco. Diselidiki dulu. Demikian pula dengan kita ya, saat melihat sesuatu tidak benar, selidiki, baru ambil kesimpulan. Baru ambil penilaian, tentukan penilaian. Ya, puji Tuhan. Belajar terus kita ya sama-sama. Puji Tuhan. 1 Korintus. Jadi ragi merupakan gambaran dosa tuh ditegaskan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 5 ayat 6 sampai 8. Ayat 8 saya bacakan, karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan. Ya, ragi mewakili menjadi gambaran yang tepat terhadap dosa. Sedikit di sini dari siapa ini? One komentator nggak disebut juga nih. Seorang penafsir menjelaskan seperti ini ya. 7 hari tanpa ragi itu gambaran dari meninggalkan pengaruh Mesir ya secara all out ya, secara total. Jadi Tuhan Allah Israel bukan hanya ingin mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir, tetapi pengen juga supaya Mesir keluar dari pikiran, gaya hidup, mindset, cara pandang bangsanya, umatnya. Karena itu tadi ditandai dengan, disimbolkan dengan 7 hari tanpa ragi. Dan ragi merupakan gambaran dari dosa. Bagian akhir, respon dari perintah merayakan Paskah dan roti tidak beragi itu direspon dengan ayat 27. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah.
Aplikasinya, ya saat kita mengingat cinta Tuhan tiap-tiap hari ya, bukan hanya saat perjamuan kudus setiap bulannya. Tapi saat kita mengingat cinta Tuhan, maka seharusnya itu membuat kita berlutut, menyembah, bersyukur buat anugerah Tuhan. Kita sepantasnya pun binasa karena kita tidak lebih baik dari orang-orang yang belum diselamatkan. Kita sama-sama manusia berdosa yang sepantasnya dibinasakan. Terus kita ingat benar. Sehingga kita bisa hidup oleh karena anugerah, men-share juga anugerah kepada banyak orang. Ya, respon ini signifikan karena memang itulah tujuan Allah Israel membebaskan bangsa ini, yaitu untuk melahirkan, membesarkan, membentuk sebuah bangsa yang akan memberikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Dia, tidak terbagi. Hanya bagi Allah Israel segala hormat, pujian, sembah, syukur. Ini tujuannya. Jadi kalau kita bisa ambil kesimpulan, respon ini benar ya, cuman nanti kita lihat dalam perjalanan bangsa Israel, ternyata respon ini tidak kita bisa curigain ya. Ini benar-benar nggak ini ya? Menyembahnya benar apa enggak ini? Karena kita tahu dalam perjalanan di padang gurun, mereka terus saja menjadi pemberontak. Kita manusia yang cenderung untuk selalu lupa. Kita lupa betapa berdosanya kita. Ya, saat seseorang lupa bahwa dia berdosa, najis, kotor, bobrok, dia nggak mungkin suka menyembah. Nggak mungkin. Dia hanya nangis-nangis, bisa sering keluar, ingus, tapi dia bukan penyembah. Dia merasa diri benar. Dia merasa berbeda dari orang lain. Dia merasa diri lebih tinggi dari orang lain. Dia nggak mungkin menyembah secara tulus. Dia suka nangis-nangis, suka ingus-ingusan. Seseorang yang benar-benar mengerti dirinya penuh dosa, hanya orang itulah, orang seperti itulah yang bisa menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita harus ingat terus betapa berdosanya kita dan betapa besarnya anugerah Allah yang mengerjakan tadi ya, baik ekspiasi dan propisiasi. Dua hal itu ya. Saya juga lupa tuh sebutnya gimana tadi ya. Bener ya? Ekspiasi dan propisiasi. Itu anugerah, bukan jasa kita. Sama sekali bukan. Jadi sekali lagi, selama kita masih merasa berjasa, merasa diri lebih benar dari orang lain, lebih pantas diselamatkan, orang-orang tersebut, kita ini nggak mungkin bisa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ngomong kosong. Hanya orang-orang yang sungguh mengerti betapa berdosanya saya ini, si Semi ini, najisnya saya, meskipun terlahir sebagai anak pendeta, najis, kotor, bobroknya saya ini, kotor banget saya ini. Selalu ingat hal itu, memampukan saya menyembah Tuhan. Kedua, selalu mengingat ekspiasi dan propisiasi yang Allah kerjakan lewat Kristus,
Dua hal ini kita ingat terus, sehingga amnesia, kelupaan spiritual kita bisa kita kalahkan, menghasilkan penyembahan yang tulus, penyembahan dalam roh dan kebenaran. Tanpa dua hal ini, kita hanya pikirin anugerah Tuhan, atau kita hanya pikirin keberdosaan kita, tanpa dua hal ini digabungkan, kita nggak mungkin menyembah Tuhan dengan benar. Hanya dua hal ini, sehingga penyembahan kita bukan hanya saat di gereja, tetapi seluruh hidup kita merupakan penyembahan yang benar, yang tulus, yang menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang bisa melihat bahwa kita bukan hanya jago dalam pujian penyembahan, tetapi hidup kita adalah bentuk penyembahan kepada Tuhan. Puji Tuhan, selamat malam. Nanti pimpin diskusi Pak Wewe, dipersilakan. Oke. Terima kasih Bung untuk waktunya. Sudah kita belajar malam ini. Ya, ada yang mau dibahas tadi? Bahan chat boleh, ada yang mau menanggapi, kalau ada yang punya pandangan, biar kita sama-sama ya belajar lah ya. Oke, silakan. Punya apa sih Marin? Kakrek. Punya apa ini? Ini Kak Suci nanya nih ayat 21 ya. Musa menyuruh untuk ambil kambing domba yang disembelih anak domba. Pertanyaan saya, kambing dan domba apakah sama? Atau anak kambing tidak layak untuk disembelih? Tuh. Pertanyaannya apa? Anak kambing sama aja kan Pak ya? Ayat 21 ya? Kambing embe, domba embe. Iya, Marin, ayat 21. 21 benar, Pak. Jawabannya ada di ayat 5 katanya, Kak. Ayat 5 ya, bentar ya. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing, berarti boleh dua-duanya, Kak. Oh, mungkin anak kambingnya betina kali, Marin ya? Jadi anak domba yang jantan. Enggak, harus jantan juga. Tapi boleh kambing, boleh domba? Iya, ini atau berarti boleh nih. Oh. Boleh kambing, boleh domba, asal jantan dan berumur setahun, tidak bercela, nggak boleh cacat dia, Kak. Ya, tapi kalau kita itu selalu kenapa pakai kata domba ya? Apa kalau pernah saya baca, karakter kambing domba itu berbeda gitu. Jadi lebih nurut domba. Iya, betul. Itu apa ada kesana gitu ya maknanya gitu ya Marin ya. Oh iya, coba. Anak domba Allah ya. Anak domba Allah bukan anak kambing Allah kan ya. Kita pakai anak domba Allah ya. Iya. Jawabannya cuma pasal ayat 5 doang. Papamu cuma ngejawab begitu doang, Kak. Iya. Iya, saya juga udah baca tadi Marin, cuman kambingnya dikemanain gitu ya? Apa nggak ada kambing gitu ya? Nanti saya tanya Mama Musa ya. Ini kenapa antara kambing dan domba? Niar bisa jawab nggak, Niar? Iya, kalau domba lebih terjemahannya salah atau gimana? Kadang kan terjemahannya juga ya. Jadi kita beda persepsi jadinya. Saya pikirnya tuh kalau bahasa Inggris tuh kan kambing tuh lamb. Domba sheep, terus tapi di Alkitab itu lamb terus kan ya Bung ya? Iya, makanya. Kayak apa sih di ayat-ayat, paham sih Kak. Tapi juga di buku Bung Semi kan lamb juga ya Niar ya. Kenapa bukan sheep ya di bukunya Bung Semi tadi? Di apa? Apa tadi istilahnya tadi?
yang Iya, tulisan-tulisan itulah bab-bab iya keluar. betul. Referensinya Bung Semi kan lem semua gitu, kambing semua itu. Jadi menarik juga nih, perlu dicari. Perlu dicari. Ya nanti. Kan kata Bung Semi tadi harus belajar ya. Iya. Harus Nanti dicari. berarti nanti PR-nya Bung Semi cari tuh lem sama prinsip. Bukan Iya. PR kita. PR ketua kelas. PR ketua. PR itu. Oke deh, makasih ya Marin, makasih Sama-sama. Yo, yang buat pertanyaan itu ada yang mau dikasih tanggapan? Oh iya, ada Wewe juga bertanya nih. Wewe tadi bertanya mana Wewe? Buat pertanyaan bahan diskusi, kenapa ayat 21-23 Musa hanya mengatakan ambillah dan sembelihlah anak domba dan bubuhkan darahnya ke ambang pintu rumah, seolah-olah mengabaikan 9 yang kita sudah dengar dari pemaparan Bung Semi. Halo. Ya, tadi kan ada yang harus dikurung, terus tidak bercela. Apakah karena udah ditulis, tapi di ayat 21-nya memanggil semua tua-tua Israel. Bilakan kamu 9 anak membebaskan. Di ayat 28-nya dan ayat 27, 28 yang dia bersujud, 27 akhir dan 28 pergilah orang Israel berbuat demikian. Berarti kan seperti seolah-olah ini aja sih buat apa? Apakah itu sudah bagian ditulis, jadi nggak perlu ditulis lagi, atau ada terjemahan yang lain juga boleh. Niar mungkin punya yang ngerti bahasa Inggris, ada Alkitab bahasa Inggris atau apa yang sedikit berbeda dari terjemahan kita. Coba ini ya. Kalau di sini bahasa Inggris yang tadi memang ada kata goat ini ya. Itu kambing. Ini goatnya. Lamb. Goat itu kambing. Sheep. Domba. Atau goats. Ya intinya sih pada darah ya, bukan pada binatangnya ini. Mungkin ada yang keluarga nggak punya domba saat itu, mereka budak yang mungkin ada yang tidak punya domba. Ini kambing. Jadi alternatif gitu aja kita pompong amannya ya. Kemudian kok tadi lagi tadi pengulangan itu sih. Pengulangan jadi nggak perlu di detail lagi. Di ayat 21 sampai 23 diulang ya, repeated dengan sedikit perbedaan, slightly different form. Jadi nggak perlu di detail lagi, hanya merupakan pengulangan apa yang sudah Musa sebutkan sebelumnya. Itu aja dari saya. Saya mau perluas diskusinya. Oke, thank you semuanya sudah mengambil bagian dalam diskusi dan bebas tadi kita malam ini. Sudah malam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu. Terima kasih semuanya. Oke, silakan. Ya.
Ya, oke. Selamat malam semuanya. Iya, iya, Niar. Aku boleh Boleh. bersaksi itu nggak? Oh, boleh banget, boleh. Kayak kita dengarkan kesaksian Niar ya. Sebentar ya, teman-teman. Ya, makasih buat waktunya, teman-teman. Saya tadi berdoa untuk bersaksi karena aku udah lulus dan mau terima kasih untuk segala doa, dukungan. Jadi gimana ya, kalau dibilang pastinya panjang dan banyak sekali pertolongan Tuhan buat 3 tahun lebih. Pertama belajar, kedua tinggal di sini, terus sebenarnya banyak banget, cuman waktunya singkat dan gak mungkin disebutkan satu persatu. Cuman apa ya, pertolongan Tuhan itu saya rasa banget selama studi itu. Kalau saya sendiri ngelihat, saya adalah orang yang untuk S3 itu kayak gimana ya, kayak bukan ideal gitu loh, kayak nggak layak kadang karena secara pemikiran aku kurang, secara fisik aku gampang pusing kalau belajar. Terus waktu kebetulan di sini aku punya beberapa pelayanan, jadi banyak orang yang ngelihat itu juga kok aneh sih kayak teman-teman seperti itu. Waktu awal-awal di Australia pun banyak hal yang terjadi sehingga aku terlambat 6 bulan dari teman-teman yang lain gitu. Tapi ternyata Tuhan tuh tolong gitu loh. Saya melihat banget pertolongan Tuhan dalam studi ini. Waktu kemarin itu saya dinyatakan lulus pun itu agak kaget juga sih karena uh, kemarin dulu yang awal-awal tuh terlambat 6 bulan dan saya sendiri kebanyakan waktunya itu untuk apa ya, berbagi waktu dengan pelayanan dan hal-hal lain, itu ternyata bisa cepat dari semua teman-teman angkatan gitu. Dan yang membuat berterima kasih adalah orang-orang angkatan saya kan tahu ya kalau saya Kristen gitu. Karena kadang-kadang waktu dulu di waktu sebelum COVID, kita kan punya media sosial, ada kayak ayat yang selalu aku tempel media, terus ada Alkitab juga karena dulu tuh kalau pagi tuh nggak sempat baca Alkitabnya di mana di sekolah gitu. Banyak yang tahu aku Kristen, jadi waktu waktu kemarin lulus melihat sendiri gimana kerjaan, banyak yang bilang kayak aduh Nia itu mukjizat, itu pasti Tuhan ya, padahal mereka mereka tuh banyak yang apa ya, kayak nggak Kristen gitu loh. Jadi bersyukur banget sih, tapi uh, yang mau saya katakan di luar dari apa ya, kayak pencapaian pendidikan itu sebenarnya itu ada hal yang terpenting, yaitu uh, saya bisa bilang selama hampir 40 tahun ini banyak banget Tuhan tuh merubah saya gitu. Kalau boleh dibilang sebelum saya ke Australia dan udah ke Australia itu perbedaannya jauh gitu. Maksudnya ya tetap aja sih masih berdosa, masih bobrok gitu. Cuman kalau dulu parah banget gitu. Jadi apa ya, masa-masa di sini 3 tahun lebih itu kayak masa Tuhan itu mau mendidik gitu loh. Walaupun keras banget, kayak beberapa tahun pernah setiap hari tuh hampir nangis gitu, kayak banyak sekali yang dihadapin, tapi berterima kasih gitu. Sepertinya itu kayak itu adalah tangan Tuhan gitu, tangan kasih Tuhan yang mendidik setiap hari sampai apa ya, kayak proses, mungkin nggak tahu ya, kayak proses pengkudusan gitu loh, dari hari ke hari diubahin gitu. Jadi berterima kasih kayak Tuhan apa ya, mendidik saya di sini. Jadi kayak di sini belajar untuk berdoa, belajar baca firman, belajar mengenal Tuhan lebih dalam, boleh Tuhan kasih kesempatan untuk melayani Tuhan lebih lagi, sesuatu yang nggak pernah saya bayangkan sebelumnya gitu. Jadi apa sih, kayak salah satu achievement dalam hidup saya di Australia itu nggak ada lagi kecuali pengenalan Tuhan yang lebih sempurna. Jadi kayak saya nggak suka negara Australia sebenarnya karena uh, ya nggak cocok aja gitu. Tapi justru di negara yang menurutku gelap ini kayak Tuhan itu mengajarin banyak hal gitu loh. Dan saya berterima kasih untuk waktu yang Tuhan kasih selama beberapa hampir 4 tahun ini untuk mendidik saya gitu. Dan saya berdoa ke depannya berserah kepada rencana Tuhan sebelum selanjutnya gitu. Maksudnya sekarang sih pengen banget pulang ke Indonesia, tapi uh,
di sini saya ada pelayanan sebenarnya. Anaknya tinggal sedikit banget di gereja, cuman saya pikir walaupun tinggal 2 atau 3 itu kan tetap pelayanan ya, jadi saya agak kepikiran gitu kalau mau langsung ninggalin mereka gimana, atau nanti takutnya nggak bisa komsel atau masih dalam doa juga sih. Jadi berserah apa yang Tuhan kasih di ke depan, mungkin bisa pulang ke Indonesia cepat, mungkin agak lama, jadi Tuhan yang atur. Tapi terima kasih, dan saya juga terima kasih teman-teman. Saya juga nggak nyangka selama saya di sini pun saya nggak terpisah dari Gereja GBDI Melati, dan itu berkat karunia yang luar biasa, yang jauh malah dideketin, yang bisa terus support dalam doa dan persekutuan sama-sama gitu. Jadi itu terima kasih teman-teman semua. Tuhan berkati selalu. Iya. Iya. Puji Tuhan, luar biasa ya pertolongan Tuhan ya Niar ya. Walaupun panjang prosesnya, tapi memang ujung-ujungnya luar biasa. Ya kita terus dukung dalam doa supaya kehendak Tuhan yang terbaik buat Niar kembali ke Indonesia atau tetap di Australia. Ya kita tutup ya BS kita ini. Nanti saya mohon Kak Suci tutup dalam doa. Ya, mari satu-satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Betapa kami sungguh berharga di mata-Mu Tuhan, sekalipun kami ini selalu jatuh dan jatuh lagi ke dalam kedagingan kami. Banyak sekali Tuhan, karakter kami, perbuatan kami, pemikiran kami, perkataan kami, pandangan kami yang salah di mata-Mu Tuhan, tapi kami sangat berharga di mata-Mu. Engkau selalu mengangkat kami untuk Tuhan Yesus, untuk kami berubah Tuhan, masuk ke kehidupan yang baru, yang sesuai seturut dengan firman. Penguatan-penguatan yang kami boleh terima Tuhan dalam setiap firman yang kami dengarkan, bahkan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami minta selalu Roh Kudus mampukan kami untuk menghargai kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan. Yang sudah rela mati bagi kami Tuhan, Engkau yang sudah mengorbankan dirimu buat kami Tuhan, sehingga kami ini disebut layak sebagai anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih, ucap syukur buat kekasih kami Niar Tuhan, di mana penyertaan Tuhan dalam pendidikannya selama ini. Kami boleh lihat pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya. Sampai saat ini kami percaya Tuhan masa depan yang baik, persiapkan buat hidupnya, dan Tuhan pakai di dalam setiap hidupnya. Amin. Melayani Engkau dengan seluruh kehendak. Amin. Dia boleh menjadi berkat dimanapun dia berada ya Bapak. Seluruh saat malam hari ini dalam BS kami ini kami percaya berkat-berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Pertemukan kami kembali di Kamis yang akan datang Tuhan, untuk kami lebih lagi mempelajari apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati Bung Semi Tuhan, berkati dia dengan luar biasa, beri hikmat, karunia-karunia ilahi yang Kau berikan Tuhan, sehingga membagikan berkat buat kami, begitu juga buat jemaat-Mu, umat-Mu yang ada di Melati, bahkan dimanapun Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan, hanya demi hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Berikan kerendahan hati buat Bung Semi Tuhan, biarlah dalam hidupnya ini Engkau pakai dia Tuhan Yesus untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tutup BS kami pada saat malam hari ini. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin. Selamat malam.